Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Johan Wimos Koco di mata kuliah Total Quality Management. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Hari ini kita masuk ke materi ke-7 terkait ISO 14000 14001. Nah, di sini ISO 14000 ini mengacu pada serangkaian standar sukarela di bidang lingkungan, di mana rangkaian standar ISO 14000 ini menyangkut sejauh mana perusahaan meminimalkan efek berbahaya pada lingkungan yang disebabkan oleh aktivitasnya dan terus memantau dan meningkatkan kinerja lingkungannya sendiri. Adapun standar-standar ini telah diadopsi oleh ribuan perusahaan dan kota madya di seluruh dunia untuk menyatakan kepada konstituensi mereka bahwa mereka menjalankan bisnis dengan cara yang ramah lingkungan. ISO seri 14000 terdiri dari beberapa seri, yaitu ISO seri 14001, 14009 tentang Environmental Management System atau EMS atau Sistem Manajemen Lingkungan. Berikutnya ada ISO seri 14010 sampai 14019 tentang Environment Auditing atau audit lingkungan. Yang ketiga ada ISO seri 14020 14029 tentang environmental labeling atau ecolabel. Nah, yang keempat ada ISO seri 14030 14039 tentang environmental performance evaluation atau EPE atau evaluasi kinerja lingkungan. Dan yang kelima ada ISO seri 15440 14049 tentang life cycle assessment atau LCA atau analisis daur hidup. Kemudian yang keenam ada ISO 14050 tentang term and definition. Nah, dari seluruh seri ISO 14000 atau 14000 ini, ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan adalah seri yang paling banyak dikenal karena sertifikasi ISO 14000 sebenarnya adalah sertifikasi untuk ISO 14001 ini. Ada 3 komponen besar dalam ISO 14001, yaitu program lingkungan tertulis, pendidikan dan pelatihan, dan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan lokal dan nasional. Standar-standar ini menawarkan tolak ukur teknis universal untuk kepatuhan lingkungan yang semakin banyak perusahaan membutuhkan, tidak hanya dari diri mereka sendiri tetapi juga pemasok dan distributor mereka. Termasuk dalam seri ISO 14000 adalah standar ISO 14001 di bidang-bidang seperti audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan, pelabelan lingkungan, dan penilaian siklus hidup. ISO 14001 adalah seperangkat standar yang diadopsi oleh ribuan perusahaan di seluruh dunia untuk menyatakan kepada konstituensi mereka bahwa mereka menjalankan bisnis dengan cara yang ramah lingkungan. Standar ISO 14001 menawarkan standar teknis universal untuk kepatuhan lingkungan bahwa semakin banyak perusahaan yang membutuhkan tidak hanya diri mereka sendiri tetapi juga pemasok dan distributor mereka. Menurut standar ISO 14001, sebuah komunitas atau organisasi diharuskan untuk menempatkan dan menerapkan serangkaian praktik dan prosedur yang jika diambil bersama-sama menghasilkan Environmental Management System atau EMS. ISO 14001 ini bukanlah standar teknis dan karena itu tidak dengan cara apapun menggantinya pernyataan teknis yang tercantum dalam undang-undang atau peraturan. Ini juga tidak menetapkan standar kinerja yang ditentukan untuk organisasi. Sebuah perusahaan yang tidak disertifikasi dengan ISO 14001 dapat menjadi kerugian strategis bagi kota, kabupaten, dan perusahaan karena orang saat ini mengharapkan organisasi untuk meminimalkan atau bahkan lebih baik untuk menghilangkan kerusakan lingkungan yang disebabkannya. Perusahaan harus memenuhi 3 persyaratan berikut untuk memenuhi ISO 14000. Pertama, perusahaan harus mempunyai sistem manajemen lingkungan atau EMS. Kedua, perusahaan harus menunjukkan kepatuhan dengan undang-undang lingkungan dan peraturan negara di mana ia melakukan bisnis. Yang ketiga, perusahaan harus menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan dan melakukan perlindungan lingkungan dan pencegahan atas polusi. Untuk sertifikasi ISO 14001 EMS harus mencakup 5 unsur sebagai berikut. Yang pertama, organisasi harus menetapkan kebijakan lingkungan. Organisasi harus menetapkan
tujuan lingkungan dan menetapkan rencana untuk mematuhi persyaratan hukum. Yang ketiga, organisasi harus menyediakan untuk implementasi dan pengoperasian kebijakan termasuk pelatihan personal, komunikasi, dan kontrol dokumen. Yang keempat, organisasi harus mengatur pemantauan dan perangkat pengukuran dan prosedur audit untuk memastikan peningkatan keberlanjutan. Dan yang terakhir, organisasi harus menyediakan manajemen review untuk mengambil tempat di terencana secara teratur. Adapun hal-hal yang tercakup dalam ISO 14000 dapat dibagi dalam dua bidang yang terpisah. Pertama, berkaitan dengan pengelolaan atau manajemen organisasi dan sistem evaluasinya. Yang kedua adalah berkaitan dengan alat atau peralatan lingkungan dalam mengevaluasi produknya. Penerapan ISO 14001 adalah pendekatan sistem. Jadi dengan menerapkan standar tersebut berarti kita memperbaiki sistem. Secara umum, kalau suatu perusahaan mempunyai sistem manajemen lingkungan yang baik, maka otomatis kinerja perusahaan juga akan bertambah baik juga. Untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan, sebetulnya kita tidak perlu memulainya dari awal, namun kita dapat memulainya dengan memperbaiki dan mengintegrasikan program-program lingkungan yang sudah ada. Demikian materi yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengambil quote dari Thomas Alva Edison bahwa kualitas diri Anda akan terlihat dari apa yang Anda kerjakan. Saya Johan Bimo Sukoco, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.